Nah, jadi assalamualaikum kawan-kawan, dan buat teman-teman nih yang bertanya gimana sih cara mengatasi ikan predator kita yang sering bertengkar, tahu yang adu badu mekanik nih, terutama ikan-ikan yang baru datang, dan kalian bingung gimana jadinya kalau mau menambah koleksi bang, kalau masuk ikan baru aja langsung dihantam. Nah, jadi tipsnya itu kan ikan yang lama, ikan yang baru diaklimatisasi dulu tuh. Kebetulan ini dapat ikan dari barter, lumayan untuk nambah stok di galeri. Nah, jadi ikan-ikan itu diaklimatisasi dulu nih. Jadi ikan-ikan ini yang lama dikasih pakan dulu. Ini bebas sih apa yang pakan sering kalian pakai, jadi pakannya itu dikasih sampai kenyang, terutama ikan-ikan lama. Nah, itu ada Oscar, kita tambah lagi pakannya, biarkan fokus mereka pecah dengan menyantap pakan mereka, teman-teman. Jadi kuncinya itu mereka ini sering berantem itu karena pakan sih, teman-teman. Karena mereka lapar sedikit aja, itu bisa menjadi indikasi mereka akan saling cekcok. Tambah lagi udangnya tuh. Tapi enggak kemungkinan ikan-ikan pasti berkelahi juga, teman-teman. Yang namanya setiap ikan ini kan memiliki daerah kekuasaannya masing-masing tuh, terutama ikan-ikan yang lama. Nah, jadi kasih pakan terus, dan jangan lupa pakannya dijaga. Nah, kemudian kita lepasin ikan-ikan ini, teman-teman. Kebetulan ini ada belida Jawa tuh, ada belida Jawa, kita lepasin, langsung aja kita sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat di sini, dan semoga bisa menjadi ikan yang gede dan bisa dibeli orang cepatnya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, wih keren nih. Nah, kalau ada yang total ya, belida total tuh, belida Bangkok. Tapi sekarang udah mulai sedikit tuh, tapi alhamdulillah udah ada yang breeding, jadi menjaga kelestarian. Nah, jadi ikan perot kita lepas nih. Ikan perot ini ikan yang tangguh nih, masuk perot. Nah, jadi kegiatan di galeri gimana bang? Apakah kita harus menyekat ikan satu-satu untuk di kios? Oh, itu sangat ribet ya teman-teman, dan butuh modal yang cukup besar. Nah, bagi kita yang mahasiswa, kita yang pelajar gini, mana bisa untuk melakukan hal tersebut, membutuhkan modal yang banyak kalau untuk menyekat atau membuat akuarium baru. Nah, jadi tipsnya selama ini, sebelum ikan-ikan yang baru masuk, kita kenyangin dulu, teman-teman. Kita kenyangin ikan-ikan yang lama, jadi dia nggak akan mengganggu ikan yang baru. Untuk sementara ini kita harus pantau terus keadaannya. Lihat sini aman bukan? Nah, kalau andai kata tadi ketika ikan-ikan sedang lapar dan belum dikasih pakan, kalian langsung cemplungin ikan-ikan ini, si belida Jawa atau putak, terus ikan perot, dijamin deh ikan-ikan kalian pasti akan dikejar nih sama si ikan-ikan lama ini. Karena mereka ibarat kayak manusia ya, kita lagi lapar terus mood kita kurang bagus kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi mungkin ada yang ingin lihat di sekitar saya ini ada apa aja. Di sini kita ada nih lobster hias nih, teman-teman. Lobster hias tuh nih. Kemudian ada si Mobi nih. Mobi ini sangat kelaparan, teman-teman. Nih, setiap hari dia makan, teman-teman. Terus rajin jemur juga kita harus ya, jangan nggak dijemur, kasihan pencernaannya nanti nggak jalan, metabolisme. Terus itu ada si Lohan nih. Lohan Cencu udah bagus nih, teman-teman. Tas ini si Mobi. Ini. Nah, itu suka nggak lihat tuh, ini nggak lihat nih. Kita arahin dulu. Itu. Nah, kebiasaan nih. Nih, itu. Jadi kita langsung boom aja nih, pakai udang beku kita. Langsung kita boom.
Nah, jadi si Mobi itu setiap hari pakannya kayak gini teman-teman. Nih, bayangin nih pakannya. Kita langsung ceburin. Boom 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 boom. Nah. Dan untuk tank akuarium ini hanya ukuran 60 cm. Cut. Dan ukuran akuarium ini teman-teman hanya 60 cm. Tapi ikan-ikan di sini alhamdulillah bersyukur tetap jalan terus. Jadi ikan masuk size mungkin sedikit 2 atau 3 cm besar langsung dibeli orang. Yang penting ikan-ikan dijaga kebersihan dan sehat teman-teman. Tips dari saya juga ini dipakai arus teman-teman ya. Nah itu dipakai arus. Ini sih sebenarnya kebutuhan masing-masing. Kalau kalian ingin dipakai arus boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi di sini kita pakai arus. Nah, pantau juga perkembangan ikan predator. Nah ini terutama untuk kios dan ini juga untuk yang customer ya, yang pembeli. Jadi yang koleksi itu harus dipantau juga besar ikan kecil, besar atau kecilnya ikan kita. Kayak di sini nih, aligator nih, ini yang paling kecil tuh. Tuh, yang paling kecil tuh. Nah, yang paling kecil. Jadi harus dipantau teman-teman. Ini aligator nih kayak gini teman-teman, makannya tuh nggak pernah ada kenyangnya, makan terus. Kita kasih lagi teman-teman nih biar dia makan. Nah, semoga video ini dapat membantu buat teman-teman yang mempunyai komteng ikan-ikan predator, terutama yang masih belajar di ukuran akuarium 60 cm atau 50 cm dan size ikan itu masih sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, jadi begini saja mungkin video dari Galeri Ikan Gelumang di channel YouTube AGG Suwardi. Oh, ini kita zoom-zoomin ya biar enak kalian nontonnya nih. Itu ini si parrot nih masih menganalisa tempatnya. Tuh. Tapi ini udah enak sih, udah mau renang dia. Dan aklimatisasinya tadi cukup lama teman-teman. Jadi sekitar 3 jam nih ya, aklimatisasi saja. Tuh. Terkadang itu aklimatisasi sekitar setengah jam cukup teman-teman. Tadi karena ada kerjaan, tuh langsung mencari makanan. Terus si belida Jawa juga langsung nih, tip. Mantap sekali kan teman-teman. Oke. Ini ya suasana nih, ini ada si Cana nih teman-teman. Ini Cana ini cukup bagus teman-teman. Ya kita pindahin lampunya, ini lampu legend nih. Ups, kita lihat di sini kawan-kawan cananya. Nih teman-teman, cukup spesial juga nih cana kita nih. Teman-teman, memiliki badan yang panjang dan juga strip yang cukup bagus. Nih, badannya panjang, ini RSWS ya masuknya kawan-kawan. Nih kebagian dapat stok RSWS, terus strip hitamnya itu cukup panjang teman-teman nih. Jadi kayak cana asiatica kita ini mempunyai strip di badannya. Oke, mungkin gitu saja video konten untuk kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Tulis di kolom komentar jika ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.